Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel The Pico News, pusat informasi yang keren dan cool. Pemirsa, di kesempatan kali ini saya ingin membacakan berita dari Cimahi, Jawa Barat, berarti daerah Bandung ini ya pemirsa. Di berita ini seorang sopir taksi mengeluh, mungkin karena setorannya terlalu tinggi, dia tidak dapat uang setoran gitu. Dia mengeluh, keluhannya tidak digubris, niatnya mau ngancem untuk ngebakar mobil-mobil taksi yang ada di gedung ini. Tapi ternyata yang tadinya niatnya dia cuman mengancam, akhirnya terjadi beneran. Jadi ada 31 mobil yang terbakar. Saya akan bacakan beritanya, tapi sebelum saya lanjut, silahkan pemirsa subscribe dulu, karena subscribe itu gratis agar channel ini bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Baiklah pemirsa, saya lanjutkan. Dilansir oleh kompas.com, detik-detik sopir bakar 31 taksi karena kesal keluhannya tak diakomodasi perusahaan. Polisi menangkap pembakar garasi penyimpanan mobil taksi di Cimahi, Jawa Barat. Pelaku yang ternyata salah satu pengemudi lepas taksi di perusahaan tersebut berinisial AK, 62 tahun, sudah tua ya bapak ini, telah ditahan di Polsek Cimahi. Kejadian itu menyebabkan 31 taksi hangus terbakar dan pemiliknya rugi 3 miliar lebih. Panit Reskrim Polsek Cimahi Ibtu Mugiono menjelaskan AK sudah bekerja sebagai pengemudi lepas sejak tahun 2019. Berarti 4 tahun itu. Dia berikan keleluasaan bekerja 24 jam dengan setoran yang telah ditentukan perusahaan setiap harinya. Menurut keterangan sang istri kepada polisi, AK dikenal cukup temperamen. Wah, si bapak ini temperamen berarti ya. Sebelum pandemi, minta dicarikan solusi. Sebelum pandemi COVID-19, pendapatan AK cukup lancar dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari selama tinggal di mes. Namun kehidupan itu kini berbanding terbalik sejak pandemi. Pendapatannya mulai berkurang, bahkan tak mampu memenuhi setoran sehari-hari. Nah, ini terlalu panjang ya. Sabtu pagi AK mendatangi kantor taksi yang tengah dalam keadaan kosong. AK ingin mendapatkan solusi dari masalahnya tersebut. Tak dapat jawaban, emosi AK terpancing. Dia kemudian pergi untuk membeli bensin yang tak jauh dari lokasi kantor aksi tersebut. Di situ dia beli bensin 10.000, kemudian dimasukkan plastik, kemudian pergi ngambil korek. Awalnya cuman buat nakutin untuk dapatkan solusinya, tapi karena tak berhasil bertemu manajemen, akhirnya dia melakukan itu, membakar ya. Oke. Saya akhiri ya beritanya. Polisi menjerat AK dengan pasal 187 KUHP tentang perbuatan dengan saja menimbulkan kebakaran dengan ancaman 15 tahun penjara. Ancamannya 15 tahun penjara ini berarti ya pemirsa. Memang ini rugi berapa ini? 3 miliar. 31 taksi 3 miliar. Berarti harga taksi ini kira-kira 100 juta ya pemirsa. Ini mobil Vios nih kayaknya. Itulah beritanya pemirsa. Ini naas ini berita ini pemirsa. Lagi-lagi nih korban korban pandemi ini ya. Ternyata banyak juga nih korban pandemi. Akhirnya yang menjadi korban pandemi ini perusahaan taksinya ya, bukan bapak itu. Kalau bapak itu ya korban dari perbuatan dia sendiri sebenarnya. Dia berbuat, dia masuk penjara. Jadi karena perbuatan dia masuk penjara, dia bukan korban pandemi. Nah, tapi secara tidak langsung korban pandemi ini ya taksi. Mungkin karena pandemi penghasilan perusahaan taksi ini sudah berkurang, akhirnya
sekarang malah kebakaran dan rugi 3 miliar. Kalau begini siapa yang mau mengganti ya pemirsa? Mungkin asuransi. Apakah di cover sama asuransi? Ya mungkin sih. Mungkin di cover oleh asuransi ya pemirsa, kalau mereka mendaftarkan asuransi. Nah, ini menurut saya kenapa ini terjadi? Ini akibat pertama pola rekrutmen. Pola rekrutmen di sini menurut saya asal-asalan perusahaan taksi ini. Yang penting orang bisa nyupir saja gitu loh. Tidak lihat latar belakang misalnya. Karena latar belakang ini perlu. Dari latar belakang ini kan kita bisa tahu kepribadian orang gitu loh. Kita bisa tahu apa yang akan dilakukannya dan apa yang tidak akan dilakukannya. Pola rekrutmen ini penting. Ini pola rekrutmennya salah mungkin ya pemirsa. Orang temperamen kok direkrut jadi sopir taksi lagi. Bagaimana kalau dia nanti lagi enak-enak nyupir taksi, tiba-tiba ada masalah dengan penumpang misalnya, dia membunuh penumpang misalnya, lalu siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini penting ya bagi perusahaan-perusahaan taksi agar lebih efektif lagi dalam menyeleksi karyawan sopirnya ini. Yang kedua, ini ada masalah ini si supir taksi tapi nggak diakomodir. Nah, ini menurut saya nih salah lagi ya supir taksi, salah perusahaan taksi juga ini. Kenapa? Karena memang menurut saya begini, seseorang mungkin sudah nggak ada solusi lagi. Kemampuan dia, kesempatan dia hanya jadi supir taksi ini saja. Tapi yang sebelumnya enak karena ada pandemi nggak dapat penumpang, mungkin dia mau tawar menawar kali ya. Mungkin dia mau, oh bagaimana kalau bayarnya minggu depan, atau yang tadinya setiap hari dibuat 3 hari sekali. Ini kan mencari solusi untuk kebaikan bersama. Harusnya si perusahaan taksi ini mengakomodir masalah-masalah si sopir ini tadi karena ada pandemi. Nggak langsung, oh saya tidak mau tahu, kamu harus store sekian setiap hari. Oh tapi saya kan nggak dapat penumpang pak, itu kan urusanmu, bukan urusanku. Nah ini nggak bisa, karena kalau sudah terbakar udah jadi urusan bapak kan gitu. Makanya bapak jangan nggak mau tahu masalah orang. Perusahaan ya harus tahu masalah orang, apalagi masalah karyawan, karena karyawan ini kan adalah aset Anda. Anda bisa mendapatkan keuntungan yang mencarikan omset ini kan karyawan. Karyawan ini adalah aset Anda, keluarga Anda. Anda harus tahu dong masalah-masalahnya, harus diakomodir dong cerita-ceritanya. Masalah dia di kantor ataupun di luar, maksudnya di rumah, harus peduli. Ya kalau tidak, ya itulah yang terjadi. Lalu siapa yang salah? Menurut saya ini yang salah perusahaan itu sendiri ya. Dia orang mungkin sudah bicara baik-baik sebelumnya, dia tidak mau dengarkan, mungkin lebih galak kali ya bapak apa yang punya taksi ini tadi. Itu bukan masalahmu, yang penting kamu store sekian, kalau nggak usah pergi aja sana. Orang namanya lapar ya, kalap, akhirnya bisa berbuat apa saja. Maka bagi pemilik perusahaan taksi harusnya ini jadi pelajaran supaya Anda tahulah masalah sopir Anda gitu loh. Masalah-masalahnya Anda harus akomodir karena sopir Anda adalah aset Anda. Anda jangan hanya mau memeras waktu dan tenaganya saja untuk mendapatkan setoran, tapi Anda juga harus perhatikan juga hidupnya, masalahnya dan lain-lain, agar semua bisa harmonis, tidak ada bakar-bakaran. Akhirnya pemirsa, cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan berita ini ada manfaatnya, agar bisa menjadi contoh bagi kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.